Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Herbalscape. Nah, pada liburan kali ini bukan liburan tapi video kali ini, tapi ini masih liburan sekolah teman-teman ya. Liburan sekolah, liburan akhir tahun. Jadi kita mau bahas tanaman endemik dari Indonesia, yaitu tanaman buce palandra. Di konten-konten saya sebelumnya juga banyak yang pembahasan tentang buce palandra, tapi di sini kita akan bahas mengenai buce palandra Belindae wabikusa teman-teman ya. Nah, jadi jika teman-teman bingung buce palandranya mau diapain gitu, mau pakai media apa, nah teman-teman bisa menggunakan yang namanya media wabikusa teman-teman. Nah, ini dia. Ini media wabikusa ini bisa dibilang media yang sangat amat simpel ya. Jadi teman-teman pun bisa menerapkan di rumah ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman udah bingung, Bang, media wabikusa itu media apa sih, Bang? Media wabikusa itu lebih tepatnya kayak dia pas isinya itu bisa menggunakan pasir malang, bisa menggunakan soil, bisa menggunakan pupuk dicampur dengan pasir, macam-macam. Nah, kayak begini nih, ini media wabikusa. Teman-teman bisa lah bikin di rumah. Lalu setelah ada media ini, teman-teman ikat. Nah, ikat contohnya di si buce ini buce masih ada ikatannya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, nah ini dia masih ada ikatannya. Nah, ini bisa dia nih, ini masih ada ikatannya, jadi teman-teman bisa langsung si buce palandranya langsung ditaruh di si wabikusa ini. Atau teman-teman kalau bingung, kalau ada kayu ranting-ranting, taruh di ranting-ranting ya teman-teman, itu di sisi-sisi ranting. Dan bukan hanya buce palandra saja, biasanya kalau beberapa aquatic store atau toko akuarium, aquascape ya lebih tepatnya, itu pakai yang namanya itu java fan juga teman-teman. Java fan juga kadang dipakai menggunakan wabikusa juga gitu. Nah, nih bisa taruh sini langsung diikat. Setelah diikat ya, lalu ditaruh di kolam atau di akuarium. Nah, di sini kita selain membahas masalah wabikusanya, kita membahas masalah kenapa di sini banyak banget frogbeet teman-teman. Karena apa? Kalau kita pakai frogbeet itu aman untuk air. Ini air hanya tanaman hanya menggunakan baskom aja, nggak menggunakan apa-apa. Itu subur-subur teman-teman, dan dia survive hidup. Tuh, nah seperti ini. Hidup semua survive teman-teman, nggak ada yang busuk ya teman-teman ya. Nah, bedanya kalau teman-teman nggak pakai frogbeet, dia gampang banget yang namanya amoniak, amoniak itu teman-teman. Dan tempat saya tadi mengambil buce palandra Belindae itu ngambilnya di sini teman-teman. Nah, ini nih. Nah, ini kan ada temannya lagi nih sampingnya. Nah, ini nih malah lebih garang tuh dia. Nah, tuh. Jadi memang kalau pakai frogbeet itu semua nutrisi, bukan semua nutrisi, tapi semua amoniak jahatnya itu kesedot semua sama dia teman-teman. Nah, ini frogbeet kecil, frogbeet teman-teman ya, bukan eceng gondok atau sejenisnya. Frogbeet aja banyak kok teman-teman, dijual di online store juga banyak. Teman-teman tinggal order aja, tanya, Bang, ini frogbeet apa enggak. Nah, ini bedanya kalau frogbeet seperti ini teman-teman. Nih, tinggal ditanya aja, ntar akan diarahkan. Biasanya teman-teman akan langsung diarahkan mau yang model yang seperti apa frogbeetnya. Tuh, nih kemarin kita bikin tanaman bawang menggunakan pasir malang, ternyata bisa teman-teman. Dan nggak ada yang sama sekali, nggak ada yang rusak ya, kita bisa. Kita lanjut lagi. Ini jadi frogbeet itu sangat amat dibutuhkan, dan nggak hanya untuk si buce palandra saja, untuk moss juga bisa teman-teman. Ini untuk moss.
Tuh masih hijau banget kan, nggak ada kuning-kuningnya. Nah seperti ini. Balik lagi kita ke buca palandra belinda ini. Jadi buca palandra ini ya endemik di Kalimantan. Sekali lagi nih, endemik tanaman Kalimantan yang sangat amat banyak ya, melimpah kalau bisa. Itu banyak di daerah tebing-tebing, sungai-sungai, di pinggir-pinggiran tuh ada, di dalamnya juga ada. Jadi kalau teman-teman bisa biasanya searching di YouTube atau di beberapa video itu ada teman-teman kita yang ada di Kalimantan itu, para scaper itu pasti ngevideoin itu kehidupan atau habitat aslinya si buca palandra itu teman-teman. Dan sampai di kita itu nggak bisa langsung dimasukin ke tank ya, itu butuh yang namanya adaptasi dulu. Jadi cara adaptasinya gimana ya, kamu becekkan dulu, teman-teman becekkan dulu, lalu setelah dibecekkan misalkan dikasih air segini, ini harus lembab dulu teman-teman biasanya ya kalau saya ya. Jadi kalau teman-teman ada teknik yang lain bisa kita sharing lah di kolom komentar gimana, tapi ini biasanya kalau saya itu pertama dilembapin dulu ini si buca palandranya, nanti selang 1 hari. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang namanya vitamin B1 itu bisa langsung dikasih, seperti kayak teman-teman rendam dulu si buca palandranya. Jadi vitamin B1 itu bukan hanya untuk buca palandra, untuk anubias, untuk tanaman akuatik yang lain juga yang teman-teman baru beli, misalkan ya baru beli itu bisa teman-teman vitamin B1 itu. Lalu yang kedua, oh ya, masalah vitamin B1 itu nanti kita akan bahas, jangan deh, ini sekalian aja deh. Masalah vitamin B1 misalkan teman-teman susah belinya atau dapatnya susah, teman-teman bisa membuat dengan toge di blender. Togenya misalkan beli di pasar, beli 2000 ya, itu bisa di blender sampai 1 ember teman-teman. Itu air, 1 ember air. Atau teman-teman bisa kasih indukan biangannya, biangan dulu, misalkan airnya itu hanya 1 gelas, itu bisa dicampur ke 1 ember air itu teman-teman. Jadi nutrisi dari si toge itu ada namanya vitamin B1 nya juga teman-teman. Jadi untuk merangsang si akar ya teman-teman ya itu. Atau bisa juga teman-teman menggunakan bawang merah ya, bawang merah diambil bawangnya, kulitnya dibuang aja. Kalau nggak dibuang dijadiin pestisida juga bisa, kulit bawang merahnya. Nah bawang merah di blender, sehabis di blender teman-teman endapkan di dalam botol-botol. Nah seperti ini, dalam botol-botol. Lalu nanti ketika ada tanaman baru, misalkan 1 ember ini teman-teman hanya memberikan satu tutup botol saja teman-teman ya, itu untuk perangsang akar, kedua untuk pembunuh si bakteri-bakteri yang ada di si tanaman gitu teman-teman. Nanti setelah besokannya teman-teman bisa masukin ke baskom atau styrofoam atau ember. Nah baskom juga ada, baskom, styrofoam, ember itu. Dan dikasih apu-apu, dan airnya jangan penuh dulu itu. Kalau takut teman-teman pakai ini aja, baskom segini, jangan dikasih penuh dulu ya, segini aja dulu, kasih apa-apa. Ntar setelah udah jalan 1 bulan baru teman-teman pindahkan ke yang lebih dalam gitu. Tapi kalau mau ekstrim, teman-teman ekstrim langsung hajar di dalam ya nggak masalah gitu, di dalam, di tempat yang lebih dalam gitu, langsung itu nggak masalah. Kalau teman-teman memang belinya itu banyak gitu, misalkan belinya itu 2-3 kilo, bingung tempatnya di mana ya, langsung aja digituin teman-teman. Oke, kalau gitu pembahasan mengenai buca palandra kita sudahi saja. Nanti kita masuk ke dalam tema-tema yang lain. Jadi kalau ada yang mau request tentang pembahasan apa, teman-teman langsung di komen aja, atau bisa DM di IG, atau DM di TikTok, DM di Snack Video, atau di chat-chat di marketplace lainnya yang pastinya Herbalscape. Nanti akan kami balas
satu persatu. Kalau gitu jangan lupa di like, lalu juga di subscribe channel ini, dan juga di notif loncengnya agar selalu mendapatkan video terbaru dari saya, dan semoga channel ini lebih bermanfaat. Kalau gitu, salam aquascape Indonesia, salam ikan hias Indonesia, dan salam hobi air Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.